ada beberapa pertanyaan sih Bang, yang memang termasuk saya pribadi pun sering bertanya gitu loh. Bisa nggak sih kita itu trading for living? Mungkin nggak mungkin. Nah, kenapa nggak mungkin? Yang pertama, ini opini ya, pendapat. Okay. Otomatis kan pasti banyak pendapat-pendapat yang berbeda kalau bicara trading for living. Aku yakin nggak ada. Kenapa? Karena kita sebagai karyawan dimulai dengan budget yang kecil. Menurutku itu teori. Kalau bisa kita perhatikan, trader-trader yang suka flexing, trader yang sukses, itu di belakang ada passive income. Entah dari mana aja. Oke. Jadi menurut Abang itu sangat kecil kemungkinannya. Kalau sangat kecil enggak, peluangnya ada, tapi untuk konsisten ini agak sulit. Tapi kan begini Bang, yang banyak beredar itu ya entah itu flexing atau apa, selalu yang di kalau kita cara iklan lah orang bilang, oh bisa nih dari saldo sekian menjadi sekian. Contoh dari $100, satu hari kita bisa mencapai $400, $300, itu banyak loh. Ya itu bisa terjadi, tapi untuk konsisten mungkin enggak. Kalau hari ini kita starting 1 juta, kemudian kita trading dalam satu hari kita bisa dapat 20 juta atau 5 juta aja. Dari 1 juta jadi 5 juta dalam satu hari. 1, 2, 3, 4, 5 hari mungkin berhasil. Ada satu hari, ada satu momentum yang di mana fokus kita yang tidak sedang baik-baik aja atau analisa kita yang salah, ya kita pasti ada posisi yang kita gagal dalam menganalisa pasar. Oke, kita bicara peluang. Nah, cara untuk kelas karyawan ataupun yang bukan pekerjaan full 100% di trading, itu bagaimana sih Bang menurut Abang nih? Contoh mungkin karyawan yang mungkin udah pasti siang kerja kan, 8 jam kerja, mungkin setelah itu dia mencari uang sampingan dengan trading, apalagi dengan modal yang minim. Menurut Abang bagaimana caranya? Konsepnya gini dulu, trading ini bisnis keuangan. Tujuannya bukan untuk kaya raya, tapi untuk memperbesar modal bagi trader yang memang sudah punya modal gitu loh. Jadi kalau kita bicara saldo UMR, kemudian mau konsisten, udahlah mimpi kalau gue bilang. Nggak akan bisa. Jadi hal pertama yang harus kita bangun ya kita bangun equity dulu, ya kan? Berarti kan kita harus siap dengan margin. Karena di pasar trading ini risiko itu jauh lebih besar daripada profit. Dengan kita bicara saldo equity lah, equity dengan equity yang UMR mungkin 1, 2 juta, 3 juta. Saya yakin kalau menurut pendapatku pribadi sih mungkin. Tapi target yang diperkecil. Bisa nggak menurut Abang? Secara teori bisa. Oke, kita bicara teori, tapi menurutku sih mungkin. Kalau menurut pendapatku pribadi itu sangat mungkin. Contoh kita punya modal 3 juta, ya sehari nyari mungkin 100.000, 200.000. Iya, sangat mungkin. Sangat mungkin satu hari kita bisa profit 500.000, satu hari lagi kita bisa tahan emosi, bisa profit cuma 300.000 dan kemudian kita bersyukur. Sangat bisa secara teori, ya kan. Jadi poin yang aku sampaikan tadi itu lebih kepada target untuk konsisten. Ini yang agak susah. Tantangan paling susah ini. Kita real aja. Kita nggak bisa pungkiri benar seperti itu faktanya. Kemudian yang kedua, memang benar seperti itu. Mayoritas trader di Indonesia itu mimpinya besar-besar. Menurutku agak sulit itu. Kenapa? Karena yang bikin itu tidak mungkin satu mungkin waktu ya. Karena ada banyak banget trader di Indonesia ini yang mengenal trading ini kita bisa bilang terlambat mungkin. Ya kan akhirnya waktu untuk membangun ilmu pengetahuannya di trading ini udah terbatas. Sedangkan belajar trading ini nggak ada habisnya. Makanya aku bilang nggak ada kategori master itu nggak ada. Karena dia nggak akan pernah habis. Ilmu di trading ini nggak akan pernah habis. Jadi kalau hari ini kita ketemu pola yang ini, maka besok pola itu akan digagalkan dengan struktur yang A. Kita ketemu lagi struktur yang A, nanti rumusnya akan digagalkan lagi dengan pola yang B. Seterusnya seperti itu. Tren ini terbentuk seperkian detik, seperkian menit, setiap jam, setiap hari, setiap minggu, setiap bulan dengan pola yang berbeda-beda. Dan itu sudah pasti ya? Pasti. Jadi nggak mungkin dalam arti secara teknikal ya. Kita kan bicara teknikal gitu kan. Orang punya teknik A gitu kan. Mungkin nggak untuk satu teknik itu dikembangkan terus dalam berapa bulan menggunakan teknik itu aja? Ya, pada akhirnya memang harus seperti itu. Pada akhirnya memang harus seperti itu. Nah, itu kita bicara problem tentang teknikal ya, pemahaman atau ilmu. Nah, belum lagi kita bicara
tentang konsisten dan disiplin. Seperti Abang bilang tadi, setelah menguasai satu teknik, satu metode, kita perdalam terus itu aja. Tanpa adanya pola yang kita gunakan sebagai metode tadi, kita nggak entry misalkan. Ya kan? Nah ini kan berarti kita butuh apa? Butuh disiplin. Jadi waktu juga menentukan sekali ya. Waktu, jam terbang. Iya. Jadi disiplin ini udah jadi kuncian utama. Jadi setelah kita bungkus sebuah metode, kita paham sebuah metode, dan kita berusaha untuk konsisten dan disiplin. Nah ini ujian yang paling sulit nih. Disiplin risiko, disiplin untuk nggak lost target. Dalam artian kita target 10 juta misalkan aja nih. Dalam satu transaksi. Saat harga berjalan, kita merasa bahwa ini akan lebih dari 10 juta. Karena kita manusia, makanya kategori smart trader menurutku, gimana caranya kita nggak menghabiskan waktu banyak di pasar, tapi kita bisa menghasilkan. Kita harus beralih ke teknologi yang memang mendukung untuk trading jangka panjang. Karena kalau kita terus menghadapi pasar secara manusia biasa kayak gini, ya kita melawan sebuah sistem loh, ya kan? Jadi kalau ada orang bilang kamu bisa sukses hanya dengan modal 1 juta, itu bullshit. Bullshit banget. Karena banyak banget di luaran ini saya lihat, entah itu benar atau tidaknya, yang jelas yang banyak banget bikin orang tertarik di dunia seperti ini, yaitu salah satunya modal 1 juta bisa jadi 5 juta, modal 2 juta bisa jadi 10 juta. Menurut Abang gimana? Dia bisa jadi seperti itu. Bahkan kita pun sering, ya kan? Yang kutegaskan di sini tuh lebih kepada konsistensi. Jadi ini bisa konsisten nggak untuk jangka panjang? Karena masalahnya ada di situ. Sedangkan kita bicara trading ini bicara jangka panjang kan, bicara income, karena poinnya trading for living. Iya kan? Benar-benar mencari sesuap nasi itu benar-benar dari trading. Ini butuh pemikiran, butuh mindset yang benar-benar matang ini menurutku. Gak bisa sembarangan aja. Gitu jadi untuk kita bicarakan karyawan ya, sekelas karyawan yang memang pingin trading for living itu, yang pertama itu harus equity dibesarkan berarti. Bukan equity dibesarkan, tapi dia punya modal lebih. Ya kan, dari yang akan ditaruhkan di dalam pasar ini. Contoh misalkan, Abang resign dari sebuah pekerjaan, dan Abang punya simpanan atau punya tabungan 300 juta. 300 juta itu posisinya benar-benar safety tuh, benar-benar aman, nggak diganggu. Jadi Abang tuh punya uang lebih dari 300 juta tadi, karena 300 juta itu uang tabungan tuh. Yang akan nggak terganggu ketika Abang membuka transaksi atau memulai trading lah. Jadi Abang punya 300 di tabungan, kemudian Abang punya saldo 100 juta misalkan, atau saldo 50 juta, ini masih sangat mungkin, peluangnya sangat besar. Tapi kalau konsepnya kita cuma punya modal 5 juta, kemudian kita putuskan untuk trading for living dari modal 5 juta ini, 1-2 hari dia berjalan, hari ketiga panci melayang Bang. menarik. Iya. Karena kan dalam satu hari ada hal dalam sosial kita setiap hari yang merusak psikologis, pikiran, fokus dan lain-lain ya kan. Jadi dengan kita bicara equity, memang disarankan itu pasti harus besar ya. Iya. Ya, salah satunya kan itu sebagai pendukung tentunya kan. Persyaratan utama untuk menjadi seorang trader, kemudian untuk trading for living, ya menurutku kita punya modal, nggak harus besar, tapi modalnya ini lebih gitu loh. Jadi kita punya modal lebih, kita punya modal aman, bukan yang punya modal yang semuanya ada di situ. Risikonya apa? Ya risiko panci melayang seperti gue bilang tadi. Ada satu hari kita loss, ya kan? Di dapur belum bisa terima. Jadi memang harus mindset yang memang sudah matang banget itu. Kalaupun dia berhasil dari 5 juta itu bertahan sampai 1 tahun aja, keren. Top Marco top banget. 1 tahun ya. 1 tahun aja. Ini tahun. Keren banget. Ini bisa layak dia dapat rekor muri nih. Layak banget. Berarti dalam 1 tahun dia balance modal awal 5 juta itu bertahan terus itu ya. Dari 5 juta itu dia konsisten dan berkembang terus, dia bangun terus portofolio sampai 1 tahun dia bertahan, ya kan? Tanpa foto selfie pakai KTP untuk alat bantunya tadi. Nah, ini aku kategorikan trader sukses. Jadi bicara trading for living ini kan memang luas ya. Dalam arti luas, tidak semua orang tuh paham. Ada juga yang menurutku sih Bang, menurutku ada orang yang hanya sekedar ikut-ikutan. Sebenarnya bukan ikut-ikutan, tapi pengertian tentang trading for living ini justru banyak kan kebalik. Jadinya kan living for trading.
Sedangkan kita tahu di trading ini bisnis yang paling keras menurut aku. Bisnis yang sangat keras banget. Oke, tapi keras. kenapa banyak orang terjun ke dunia ini? Ya karena flexing. Karena sugesnya tadi itu udah disuapin sama A, disuapin sama ini, disuapin sama itu. Kalau dulu abang udah lama follow di akun YouTubeku, itu udah dari dulu tuh aku udah frontal banget bicara tentang ini, bicara tentang trading yang lebih banyak dunia tipu-tipunya. Terlepas saat itu justru orang bilang aku seperti itu, padahal enggak. Padahal justru kita mencoba meyakinkan orang bahwa hey, ini palsu, ini not real. Gitu loh. Dan abang bisa pastikan itu? Pasti. Gitu. Kita duluan kita keliling loh. Tujuannya apa ya? Buat mengedukasi. Itu kita terus lakukan karena dulu marak banget. Bener-bener besar banget dulu itu oknum-oknum yang menurutku dia sendiri nggak trading. Dia sendiri nggak trading. Tapi bisa bicara tentang trading. Bisa begitu ya? Kita bisa konsisten seperti ini, seperti itu. Sedangkan dia sendiri nggak trading. Bahkan aku sampai keluarkan pendapat dulu, kalau kamu seorang real trader yang memang trading for living, aku yakin betul keuanganmu pergerakannya sama kayak candlestick, naik, turun, naik, turun. Tapi yang mindsetnya bagus, manajemen keuangannya bagus, sekalipun dia kayak candlestick, ada naik, ada turun, ada naik, ada turun, tapi secara garis besar statistiknya itu ke atas gitu loh. Terlepas panjang perjalanan tuh gini, pasti kan nggak ada lah yang kayak gini mulus-mulus saja kan nggak ada. Ada peningkatan terus ya, ada peningkatan terus ya. Naik kena koreksi, naik kena koreksi, tapi dia terus ke atas. Nah, mungkin bisa ya seperti itu. Jadi memang untuk menjadi trading for living itu susah ya? Susah banget. Banget menurut abang? Banget. Nggak segampang dari apa yang banyak beredar di media sosial hari ini, dulu sampai hari ini. Bahkan aku suka scroll-scroll di TikTok itu, kenapa nggak kesel kita lihatnya? Karena yang ngomong atau yang bicara ini memang dia punya kekuatan lah dari sisi ekonomi. Di posisi yang memang dia posisi nyaman untuk bicara seperti itu. Nyaman dan aman tentunya. Nyaman dan aman gitu. Makanya aku bilang endingnya ya untuk trader yang ekonominya kecil itu tuh sebatas teori sebenarnya. Walaupun si trader ini menganggap ini sangat mungkin. Dan itu yang memang banyak orang bilang oh mungkin. Iya. Dan menurut pendapatku juga mungkin. Padahal nggak mungkin. Nah, itu ini kan kita bicara pro dan kontra ya. Kalau saya pribadi bicara sangat mungkin. Kenapa bisa sangat dengan yakin bilang itu bisa mungkin gitu loh? Yang pertama pasti kan kita nggak usah bicara equity besar ya. Contoh 3 juta, 5 juta, ya target yang diperkecil. Yang sering terjadi kan seperti itu. Iya. MM lah, kita bicara MM kan. Kan balik lagi ke teori ini. Secara teori, kamu punya modal besar, pendapatannya dikecilkan. Saldo 5 juta, dapat 300.000 aja. Cukup 1 hari. Nah, yang ku permasalahkan lebih kepada konsistensi. Jadi kita nggak bicara resiko aja, ya kan? Aku ketat. Kalau aku trading, aku punya stop loss sekian. Stop lossnya misalkan kalau kita hitung angka 300.000. Kalau udah 300.000, aku close. Kalau terjadi 3 kali, udah berapa? Habis juga ya? Habis juga lama-lama. Sekarang kalau kita bicara profit, aku targetku cuma 500.000. Atau targetku cuma 200.000 dari saldo 5 juta. 1 hari dapat 200.000, bisa close. Hari kedua dapat 200.000, bisa close. Hari ketiga jumpa momentum yang suges kita, pikiran kita ini kebawa sama pasar, kita sedang entry buy, wah ini akan naik lebih tinggi lagi. Ini bisa lebih dari 200.000. Hold, loss 1 perusahaan, loss 1 kampung, panci melayang. Habis 5 juta. Menarik ya. Jalan keliling, cari kerjaan. Assalamualaikum om tante mbak bang. Ujungnya ngamen. Ngamen juga ya. Itu yang terjadi ya kan. Jadi kesimpulannya kalau bicara trading for living, balik lagi kita harus sadar diri bahwa di dunia trading ini kita butuh yang namanya modal. Kalau bicara modal di trading, kita bicara dana yang benar-benar safe. Kita punya dana maksimal. Jadi aku nggak bisa mengiyakan contoh misalkan kayak aku lagi live streaming misalkan. Ada yang tanya, bang minimal deposit berapa? Jadi makanya aku suka jawab kalau ada yang tanya kayak gitu, minimal deposit berapa? Kayaknya kamu belum bisa untuk trading. Kalau kamu masih tanya minimal berapa, tandanya kamu belum maksimal. Uang kamu itu belum maksimal, belum lebih. Makanya cari yang kecil-kecil dulu, ya kan? Sedangkan trading dengan balance yang kecil itu resiko. Resiko apa? Resiko nabung ke broker. Aku coba-coba dulu 500 loss, besok 500 loss. Makanya kalau kita jumpa trader sudah loss berapa? 150 juta. Pasti nggak instan, ya lossnya aja nyicil terus. Kenapa nggak ditabung dulu?
atau benar-benar disiapkan dulu. Ketika margin kita benar-benar udah siap ya baru terjun. Daripada kita uji coba karena ikut-ikutan lihat orang, ujung-ujungnya rungkat. Oke, berarti pendapat abang, saran dari abang itu yang pertama equity dulu ya, balance dulu ya. Balance yang benar-benar safe, aman, yang nggak bisa bikin panci melayang, itu kan kuncinya. Benar banget, karena trading for living itu hanya berlaku bagi trader yang memang sudah punya modal dan ingin melipat gandakan modal yang dia punya di pasar finansial. Oke, itu yang pertama. Terus yang kedua berarti didukung dengan adanya analisa lah, teknik gitu ya. Ya. Sebagai pendukung kan tentunya kan. Pasti. Oke. Terus itu jam terbang lah ya. Oke, jam terbang lah. Berarti dari poin ini yang saya ambil berarti ada dua. Yang pertama memang kita bicara equity aman, safe. Nah, yang kedua tentunya ilmunya kan. Ya. Jadi abang selalu bilang kan belajar dulu baru trading. Yoi. Itu yang abang sering bilang kan. Oke. Yang pertama tetap equity, yang kedua belajar dulu baru trading. Ya, walaupun banyak trader yang nangkap belajar dulu baru trading ini dikiranya belajar trading ini kayak belajar sekolah, kayak belajar kuliah, kayak belajar, beda jauh banget ya. Jadi belajar trading ini kita aja yang sampai hari ini ya kan, dari rambut hitam sampai tumbuh putih-putih ini nggak pernah berhenti untuk terus belajar, karena ada banyak selalu yang kita jumpai di pasar itu setiap menit, setiap jam, setiap hari ya kan. Jadi belajar trading ini benar-benar sulit. Jadi kalau nggak siap capek, nggak siap rugi, jangan belajar. Jadi belajar trading ini sama kayak kita belajar bisnis konvensional. Kita buka usaha konvensional nih, jual es. Belajarnya gimana sih? Ya jatuh, ya kan? Saat kita buka usaha konvensional, usaha kita langsung meledak, kita nggak dapat pelajaran apa-apa. Kita buka es di cabang pertama nih, 1 bulan rugi, tutup. Itulah proses belajarnya. Kenapa bisa rugi seperti itu ya? Akhirnya kita dapat pelajaran tuh. Oh, lokasi kurang strategis. Oh, rasaku kurang menjual. Oh, marketingku kurang menjual. Ya kan? Nah, kayak gitu juga kita belajar di financial market kayak gini. Akhirnya yang kita resikokan apa untuk belajar?